warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat penularan corona di Madinah semakin tinggi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama masker, juga dinilai masih rendah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan himbauan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengabaikan, bahkan banyak dari warga bukan hanya mengabaikan atau meremehkan saja. Mereka juga menganggap corona dan menggunakan masker suatu lelucon. Masihkah lucu jika Anda atau keluarga terpapar virus corona? Meminta warga untuk tidak menganggap remeh soal penggunaan masker di tempat umum. Karena kita tidak tahu posisi orang-orang di sekitar bebas dari corona atau tidak. Langsung saja kita tanyakan kepada petugas gugus tugas COVID-19. Apakah ada sanksi pada masyarakat yang tidak menggunakan masker? Selain itu, sejauh mana pemerintah bekerja sama dengan tim medis untuk mensosialisasikan penggunaan protokol kesehatan kepada masyarakat? Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020, ada 3 sanksi yang dilakukan apabila masyarakat tidak memakai masker. Yang pertama, tindakan sanksi sosial dengan membersihkan lingkungan seperti memungut sampah selama 15-20 menit. Yang kedua, melakukan push up. Dan yang ketiga, harus menyediakan masker sebanyak 3 biji. 2 diserahkan kepada Satgas dan yang satunya untuk pelanggar. Razia dilakukan setiap hari dari pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat yang tergabung dari TNI, Polri, Perhubungan, Pengadilan, dan Kejaksaan Negeri Penyambungan. Alternatif sanksi tak hanya diberikan pada masyarakat yang tak mengenakan masker saja. Sanksi juga diberikan bagi para pelaku usaha seperti warung dan kafe yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk tindakan sebenarnya kan kita sesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020. Nah, di dalamnya itu kan ada 3 sanksi yang harus kita laksanakan apabila masyarakat tidak memakai masker tentunya. Yang pertama itu adalah tindakan sanksi sosial. Sanksi sosial ini apabila tidak memakai masker kita berikan membersihkan lingkungan selama 25 menit. Itu yang pertama. Yang kedua itu melaksanakan push up khusus untuk laki-laki sekitar 10 kali. Yang ketiga itu apabila memang dia tidak memakai masker, dia harus menyediakan masker 3 biji. 2 bijinya itu kan kita sama Satgas, yang satunya akan dia pakai. Nah, dalam tindakan ini setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati itu kita melaksanakan setiap hari tentunya. Nah, dalam setiap hari itu kita melaksanakan mulai dari jam 9 sampai jam 12 yang tergabung di dalam tim penegak
peraturan itu ada sekitar 41 orang, tergabung itu TNI, Polri, Perhubungan, Pengadilan, dan Kejaksaan Negeri Penyambungan tentunya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu perkembangan COVID-19 di Mandailing Natal. Sampai dengan pertengahan Agustus kemarin, kita masih berada dalam zona hijau. Nah, setelah pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru di bulan Juni yang lalu, ini memberi konsekuensi terhadap dua hal. Yang pertama, arus mobilitas masyarakat itu sudah tidak dibatasi lagi seperti sebelumnya, sehingga memberi efek terhadap aktivitas ekonomi kita juga sudah mulai melihat. Tetapi di sisi lain ini memberi dampak yang kurang baik terhadap penanganan COVID, karena masyarakat sudah leluasa kemana-mana. Nah, ini tentunya mengakibatkan terjadinya penyebaran virus Corona 19 ini dengan cepat, sehingga di akhir Agustus kasus kita mulai naik 2 dan seterusnya sampai 15, hingga pada tanggal 8 Agustus yang lalu oleh Satgas Pusat kita dinyatakan sebagai zona merah. Nah, sampai hari ini berkembang terus hingga kemarin tercatat ada 66 orang warga kita yang terkonfirmasi. Sebagian ada yang isolasi mandiri, ada yang di rumah sakit, ada yang di Jamil ya, ada yang di Medan juga, dan juga ada yang di Bakas Godang sebagai tempat isolasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gugus tugas atau Satgas penanganan COVID-19 Mandailing Natal ini telah menyiapkan Bagas Godang sebagai tempat isolasi. Dengan kapasitas kita rencanakan bisa menampung sekitar 70 lebih. Namun hingga hari ini warga kita yang bersedia diisolasi di sana baru 5 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Satgas, tentunya di Satgas itu ada juga TNI Polri-nya, dalam rangka menekan penyebaran virus ini, kita gencar-gencarnya menerapkan Perbuk nomor 30 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 di Kabupaten Mandailing Natal. Perbuk ini dikeluarkan pada tanggal 10 September yang lalu. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi. Saatnya kini kita melakukan operasi justisi. Nah, dalam hal ini kita akan mengenakan sanksi terhadap para pelanggar, terutama yang tidak memakai masker. Kita untuk swab massal kita telah melakukannya di 5 tempat, mulai dari Siabu, Penyambungan, kemudian di Kota Nopan, Linggabayu hingga Kanatal. Nah, jumlah sampel swab yang kita ambil dari 5 titik tersebut sebanyak 803 sampel sudah kita kirim ke provinsi. Insya Allah dalam beberapa hari ini akan kita bisa lihat hasilnya. Mudah-mudahan kita berdoa tidak banyak warga kita yang terkonfirmasi dari sampel swab massal tersebut. Sampai pertengahan Agustus, Madinah masih menjadi zona hijau. Setelah melakukan new normal, mobilitas masyarakat sudah tidak seperti sebelumnya. Tidak ada batas lagi sehingga membuat penanganan COVID-19 menjadi tidak maksimal, karena masyarakat sudah leluasa kemana-mana dan mengakibatkan virus corona menjadi cepat menyebar. Hingga pertengahan September,
terdapat 66 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain memakai masker, anjuran untuk menjaga jarak dan membersihkan tangan sangat direkomendasi. Bukan hanya orang yang sakit saja. Semakin dekat Anda dengan orang yang terinfeksi, semakin besar kemungkinan Anda terpapar virus. Selain itu, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak, tetaplah di rumah. Saya Ika Rodia Putri mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe akun YouTube Start FM News Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.